Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyabi Habil Yomid dari absen 14 dari kelas 10 Jadi berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan virus cacar air dan dan struktur cacar air. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan virus cacar air dari pengertian cacar air. Jadi cacar air itu adalah jenis penyakit kulit yang terjadi karena adanya infeksi virus pada tubuh seseorang. Infeksi virus tersebut akan membuat tubuh penderitanya timbul lentik atau lumpuh berisi dari struktur tubuh. Cacar air adalah penyakit kulit yang menular, cukup sering terjadi terutama pada anak-anak. Walau lebih sering terjadi pada anak-anak, cacar air adalah penyakit yang juga bisa menjangkiti orang dewasa, terlebih jika sebelumnya pernah mengalami kondisi ini sebelumnya. Next, next, next. Lalu ada ciri-ciri virus cacar air. Nah, ciri-ciri virus cacar air ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada ruang menyebar ke area mata atau area kelamin hingga anus. Yang kedua, keluhan yang muncul disertai keluarnya nanah. Yang keempat, ada sesak napas. Yang kelima, ada muntah terus-menerus hingga sulit menjaga asupan nutrisi dan cairan. Selanjutnya ada demam di atas 30 Celcius dan leher menjadi kaku sementara. Nah, yang terakhir itu ada mata pun menjadi gelap. Next, langsung. Lanjut, struktur virus cacar air ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada glycoprotein, kapsid, Evenlove, DNA, dan tegumen. Next, lanjut. Saya akan menjelaskan struktur virus satu persatu. Yang pertama ada glycoprotein. Glycoprotein ini adalah suatu protein yang mengandung rantai dioksida yang mengikat galikan dengan ikatan koleren pada rantai polipeptida bagian samping. Nah, yang kedua ada kapsid. Kapsid adalah kulit protein dari suatu virus. Ini terdiri dari beberapa subunit seksual oligomer yang terdiri dari protein yang disebut protomer. Nah, yang ketiga ada Evenlove. Fungsi Evenlove ini adalah melindungi DNA di nukleat dari zat di sekitarnya. Dan DNA adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Yang terakhir ada tegumen. Tegumen ini adalah sekelompok protein yang melapisi ruang antara amlop dan mengelapisi dari semua virus cacar air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab penyakit cacar air. Jadi penyebab penyakit cacar air itu adalah virus yang menjadi penyebab air adalah menyebar melalui kontak langsung dengan pendirian seperti bersentuhan dan lumpuh atau lenting yang terdapat cairan, terhirup air liur, penderitaan melalui batuk dan bersin. Lalu ada gejala penyakit cacar air. Jadi gejala penyakit cacar air ini seperti yang telah dibahas sebelumnya. Gejala cacar air adalah muncul ruang gatal berisi cairan pada permukaan kulit. Biasanya ruang tersebut akan bertahan di tubuh penderita cacar air selama 7 hari sampai 21 hari. Jadi yang pertama-tama kalian mengenai cacar air itu ada pusing atau sakit kepala. Nah, yang kedua itu demam di atas yang tadi saya bilang itu sebelumnya, yang tadi demam di atas 90 derajat. Lalu ada hilangnya nafsu makan. Jadi kalian kalau mengenai virus cacar air ini, nafsu makan kalian hilang. Bahkan kalian nggak mau makan sama sekali. Nah, yang ketiga, yang keempat itu ada nyeri otot. Jadi sebelum kalian mengenai cacar air, gejala tersebut adalah nyeri-nyeri otot di bagian tangan, kaki, dan lain sebagainya. Lalu ada mual. Jadi kalian kalau mau mengenai cacar air, mual terlebih dahulu. Nah, yang terakhir lelah berlebihan. Lelah berlebihan. Next. Nah, yang saya akan jelaskan ini patofisiologi cacar air dalam bentuk bagan. Jadi yang pertama-tama itu cacar air ini dari virus. Dia turun ke kelamin kulit dan permukaan yang tersebar. Jadi virus cacar air ini tersebar menjadi 3. Yang pertama ada respon lokal di semaknya.
terus kerusakan identitas jaringan, respon fisiologis, kebagi tiga. Lalu ke bawah hingga kerusakan saraf farmer, suhu tubuh meningkat, lalu kerusakan kerusakan eh sorry, habis suhu tubuh meningkat, kalian akan merasakan gatal-gatal yang sangat parah, terutama di bagian sel inang kalian. Jadi sebelum suhu tubuh meningkat, jadi kalian akan merasakan gatal-gatal di bagian tubuh kita. Nah, lalu setelah gatal-gatal, kondisi kerusakan jaringan kulit. Jadi jaringan kulit kalian rusak dan tumbuh koreng, bisul, dan lain sebagainya. Nah, selesai kalian kulit, lalu yang terakhir ada anoxia. Jadi tubuh kalian akan lemas dan lelah dan pusing. Nah, gimana sih cara mencegahnya cacar air? Nah, cara mencegahnya cacar air itu adalah minum air putih yang cukup, yang pertama. Lalu hindari menggaruk. Jadi kan kalau cacar air itu kan gatal. Jadi kalian harus menghindari menggaruk lupuh yang terasa gatal. Jadi kalian kalau mengenai cacar air itu bisa gatalnya bisa di malam hari. Karena apa? Karena kumannya menggali di terowongan sel-sel dalam kulit kita. Jadi Anda dapat menggunakan salep yang diresepkan dokter untuk mengurangi rasa gatal tersebut. Lalu ada menggunakan pakaian yang longgar dan berahan lumpur agar tidak bersinggung cara berlangsung dengan lumpur berisi air. Jadi kalian selama mengenai cacar air jangan memakai baju yang terlalu ketat. Karena apa? Karena kalau kalian memakai berbaju terlalu ketat, kalian akan merasa pengap. Jadi udara yang sangat tinggi. Jadi kalian akan merasakan yang gatal yang sangat lebih ampun. Lalu ada jika lupu muncul pada bagian dalam mulut, Anda dapat mengonsumsi makanan bertekstur lunak dan lembut. Jadi kalian misalnya kena penyakit cacar air itu, kalian jangan makan yang keras-keras. Supaya apa? Supaya tidak menumbuh kegatalan lagi. Jadi kalian itu harus memakan yang lembut-lembut dan berisi lunak yang bagus dan protein yang bagus. Lalu yang terakhir itu mandi menggunakan air hangat. Jadi kalian harus menggunakan air hangat supaya apa? Supaya yang timbul-timbul di tangan tersebut keluar, walaupun sedikit demi sedikit dia akan keluar. Nah, kalian juga dapat memilih sabun khusus untuk kulit sensitif. Jadi bukan sembarang sabun. Jadi kalian harus menggunakan sabun mandi yang bagus, bukan sabun colek ya tentunya. Bukan sabun untuk cuci piring kalian menggunakan, malah tambah parah kalian kalau menggunakan sabun cuci piring. Jadi untuk kulit kalian harus membeli sabun yang bagus, seperti sabun cair maupun non cair. Sebagusnya sih sabun cair. Nah, agar tidak mengiritasi lupuhan. Oke, cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.